Halo, selamat pagi Pak DJ dan teman-teman. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Devitriana Cohanda dari kelas A Operasional. Pada pagi hari ini, saya akan membahas sebuah materi mengenai penerapan manajemen operasional bisnis nyata. Tanpa berlama-lama lagi, yuk ke slide selanjutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan 7 nama perusahaan yang telah saya pilih berdasarkan latar belakang manajemen operasionalnya, kemudian masalah dan solusi yang terjadi di dalam perusahaan tersebut, lalu tujuan pemecahan masalah, kemudian hubungan kajian jurnal dengan penerapan manajemen operasional, dan penutup serta kesimpulan. Nah, teman-teman, jadi yang pertama, terdapat perusahaan PT JNE Express dengan link resmi https www.jne.co.id. Adapun latar belakang dari PT JNE Express sendiri yaitu PT JNE Express Rantau Prapat merupakan salah satu divisi Express JNE. Menurut jne.co.id yang tergabung dalam produk layanan dari perusahaan JNE yang melayani kiriman paket dan dokumen dari penjemputan hingga pengantaran dan tersebar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, sistem atau aplikasi pengolahan data sangat dibutuhkan oleh perusahaan ekspedisi. Adapun permasalahan MO pada PT JNE Express itu sendiri, yaitu dalam kegiatan rutinitasnya, perusahaan dalam pengolahan data dan pembukuan masih menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang dimana dalam pengolahan data pembukuan tersebut sedikit rumit. Untuk pengolahan data yang lebih efektif, perusahaan ekspedisi sangat membutuhkan sistem pembukuan. Jadi hal ini bertujuan agar pengolahan data yang menggunakan komputer atau aplikasi yang fleksibel dan kompatibel dapat memudahkan pekerja untuk menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu yang singkat. Jika perusahaan PT Rantau Prapat masih menggunakan Microsoft Excel, yang dimana pengolahan datanya menggunakan banyak tabel sehingga laporan yang akan dikirim ke atasan terlalu banyak. Maka dari itu perlu dibuat satu aplikasi untuk pengolahan data yang akan membantu pekerja. Dengan adanya aplikasi tersebut, PT JNE Express Rantau Prapat dapat membantu bagian pencatatan transaksi keuangan dalam mengelola pembukuan secara otomatis. Lalu yang kedua, terdapat perusahaan PT Pelni dengan link resmi https www.pelni.co.id. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan SOP yang dimana sebagai pedoman seluruh karyawan. Kemudian ada pun latar belakang dari PT Pelni atau PT Pelayaran Nasional Indonesia itu sendiri. Jadi perusahaan pelayaran ini adalah perusahaan milik negara. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa transportasi kapal laut. Sebagai operator kapal penumpang di Pelabuhan Teluk Bayur, dibutuhkan penerapan SOP yang sangat baik. Adapun permasalahan MO pada PT Pelni, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan SOP masih lemah, sosialisasi hak dan tanggung jawab kepada penggunaan jasa masih kurang, dan sarana serta prasarana yang kurang mendukung. Agar mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai, perlu diberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik. Jika penerapan SOP di PT Pelni tidak dilakukan, maka prosedur operasional tidak terstruktur. Dengan diterapkannya SOP pada PT Pelni dapat membantu memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, terdapat perusahaan PT Kino Indonesia dengan link resmi https www.kino.co.id. Kemudian ada pun latar belakang dari PT Kino Indonesia itu sendiri. Jadi PT Kino Indonesia bergerak dalam kegiatan produksi dan distribusi barang konsumsi terpadu dengan produk seperti body care, makanan dan minuman, dan farmasi. Untuk mencapai tujuan perusahaan, dibutuhkan tingkat kinerja karyawan pada tahapan optimal. Adapun permasalahan pada PT Kino Indonesia, yaitu dengan gaji yang mencukupi serta fasilitas yang memadai, kinerja karyawan masih terlihat sangat rendah. Jadi, untuk mengelola potensi dan memberdayakan karyawan, perlu ditingkatkan efektivitas organisasi dan kinerja perusahaan.
Jika PT Kino Indonesia tidak mengoptimalkan kinerja karyawan, maka efektivitas kinerja perusahaan tidak dapat bekerja dengan maksimal. Dengan meningkatkan kualitas kinerja karyawan, kegiatan operasional PT Kino Indonesia bisa berjalan dengan optimal. Kemudian yang keempat, terdapat perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia dengan link resmi https://bri.co.id. Jadi adapun latar belakang dari PT Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu di dalam era globalisasi, saat ini sangat dibutuhkan SDM yang bermutu karena maju dan mundurnya suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas SDM atau karyawannya yang tidak berkualitas. Dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengakibatkan suatu kegagalan dalam pencapaian tujuan yang telah diharapkan oleh suatu organisasi atau suatu perusahaan. Maka dari itu, suatu organisasi sangat membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan pastinya memiliki karakteristik keterampilan dalam dunia kerja. Adapun permasalahan MO pada PT Bank Rakyat Indonesia itu sendiri, yaitu adanya permasalahan di dalam mendapatkan calon pekerja yang sedikit sehingga sedikit juga peluang dalam menemukan yang sesuai dengan kriteria seleksi. Jadi perusahaan dapat terus maju dan memiliki SDM atau pekerja yang unggul dan juga berkualitas, serta meningkatkan dari segi efektivitas dan produktivitas karyawan. Tidak sedikit jika suatu perusahaan yang masih tidak menyadari bahwa pelatihan sangat penting dilakukan. Solusinya adalah perusahaan harus selalu menyadari bahwa pelatihan juga merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan melatih para pekerja. Kemudian yang kelima, terdapat perusahaan PT Lion Superindo dengan link resmi www.superindo.co.id. Adapun latar belakang dari PT Lion Superindo itu sendiri, yaitu Superindo merupakan salah satu perusahaan retail yang sukses dan terkenal di Indonesia. Superindo dikembangkan di Indonesia melalui Kementerian Salim Group Indonesia dan Ahold Delhaize Belanda pada tahun 1997. Dengan seiring berjalannya waktu, cara pandang masyarakat saat ini semakin relatif dalam berbelanja. Adapun permasalahan MO pada PT Lion Superindo, yaitu banyaknya pesaing bisnis retail yang mendorong Superindo Lokmas Malang untuk mengembangkan usaha dengan lebih baik lagi. Jadi melalui permasalahan-permasalahan yang telah terjadi, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan suatu keputusan pembelian. Dengan cara terus berinovasi, memilih lokasi yang strategis, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan, serta menetapkan akan membantu Superindo Logomas Malang untuk tetap menjadi supermarket pilihan di tengah-tengah perilaku selektif masyarakat dalam berbelanja. Jadi yang keenam, terdapat PT Pos Indonesia dengan link resmi https://www.posindonesia.co.id. Jadi adapun latar belakang PT Pos Indonesia, yaitu PT Pos Indonesia Kota Balikpapan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa kurir, logistik, dan transaksi keuangan. PT Pos Indonesia menggunakan sebuah teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional. Masing-masing layanan TI pada PT Pos Indonesia Kota Balikpapan belum dapat terkelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perancangan sistem manajemen layanan TI. Jadi adapun permasalahan MO pada PT Pos Indonesia. Jadi kualitas layanan diberikan oleh PT Pos Indonesia dalam hal ini TI-nya masih dalam tahapan kurang maksimal sehingga sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Agar dapat menghasilkan TI yang lebih unggul dan berkualitas, sehingga PT Pos Indonesia Kota Balikpapan dapat mengelola layanan TI dengan secara efisien dan efektif. Gangguan jaringan akan sangat mempengaruhi kinerja dari penggunaan TI dan proses penanganan insiden saat ini tidak dilakukannya pencatatan laporan insiden. Dan solusinya yaitu adanya pembuatan prosedur atau sistem manajemen baru. Dengan diterapkannya desain perencanaan tersebut, maka PT Pos Indonesia Kota Balikpapan dapat memaksimalkan manajemen mereka agar customer dapat merasa puas dengan keunggulan dan kualitas yang dimiliki. Selanjutnya terdapat PT Agung Toyota dengan link resmi www.agungtoyota.co.id.
.id. Adapun latar belakang dari PT Agung Toyota, yaitu perusahaan distributor otomotif Agung Toyota, merupakan bagian dari Toyota Astra Motor dan salah satu market leader mobilitas terbaik di Indonesia. Semenjak pandemi, sulit dilakukan berkomunikasi secara bertatap muka. Padahal seiring berjalannya waktu, semakin bertambahnya pelanggan akan semakin membutuhkan pelayanan yang lebih ekstra. Jadi adapun permasalahan MO pada PT Agung Toyota yang diakibatkan oleh sistem pelayanan perusahaan terganggu, di mana para pekerja tidak bisa melayani seluruh pelanggan dengan menyeluruh maupun optimal. Jadi agar pelayanan terhadap pelanggan bisa dilakukan secara real time, dimanapun dan kapanpun karena sistem pelayanan terganggu, beberapa pelanggan tidak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, baik itu terkendala waktu dan situasi. Maka perusahaan melakukan inovasi sebuah sistem digital yaitu chatbot via website, Line, dan Facebook, sehingga dapat memanfaatkan teknologi A1 dalam kegiatan operasional.